Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Nur Faiza. Saya dari Tadris Fisika 2B IAIN Tulungagung. Di sini saya akan sedikit membagi pengetahuan saya terkait dengan pembelajaran fisika, materi besaran dan satuan pengukuran untuk kelas 10 SMA semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Untuk yang pertama, tujuannya yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari besaran beserta pembagiannya. Yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan 7 besaran beserta satuannya. Yang ketiga adalah siswa dapat menggunakan alat ukur dalam besaran fisika. Yang keempat adalah siswa dapat menerapkan kaidah angka penting untuk hasil pengukuran besaran fisika. Selanjutnya adalah materi inti. Saya akan menjelaskan pengertian besaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya adalah tinggi badan, itu dapat diukur. Kemudian berat badan, berat suatu benda, kemudian suhu tubuh, itu termasuk besaran. Besaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah digunakan oleh lingkup internasional. Jadi satuannya menggunakan SI. Kemudian besaran pokok itu ada 7. Yang pertama adalah panjang. Panjang mempunyai satuan meter dengan dimensi L besar. Kemudian yang kedua adalah massa, mempunyai satuan kilogram dengan dimensi M besar. Yang ketiga adalah suhu, satuannya memakai Kelvin, dimensinya menggunakan theta. Yang keempat adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dimensinya adalah I besar. Selanjutnya adalah waktu satuannya adalah sekon, dimensinya menggunakan T besar. Kemudian jumlah mol, satuannya menggunakan mol, sedangkan dimensinya menggunakan N besar. Yang terakhir adalah intensitas cahaya, satuannya mempunyai satuan kandela, kemudian dimensinya adalah J besar. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan ialah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi untuk mencari besaran turunan itu contohnya adalah untuk mencari rumus kecepatan. Kecepatan itu kan V ya. V rumus kecepatan adalah S per T atau jarak dibagi waktu. S itu kan panjang. Panjang itu kan satuannya adalah M ya, meter. Kemudian waktu satuannya adalah sekon. Dimensi dari meter adalah L. Dimensi dari waktu adalah T. Ini kan tadinya adalah meter per sekon, jadi L per T pangkat besar. Jadi kemudian T-nya dinaikkan menjadi L T pangkat min 1, seperti ini. Ini adalah rumus untuk mencari besaran turunan dari kecepatan. Contoh selanjutnya adalah mencari percepatan.
Percepatan itu kan A. Rumusnya kecepatan dibagi waktu. Tadi rumus dari kecepatan kan S per T per T. Satuannya kecepatan tadi kan meter per second per S. Nah, ini lambang dari dimensi kecepatan kan L T pangkat min 1 per sekon kan T. Ini T-nya dinaikkan jadi T pangkat min 2. Ini adalah rumus percepatan dari besaran turunan. Selanjutnya adalah pengukuran. Saya mengambil pengukuran panjang ya di sini. Yang pertama, alat yang digunakan untuk pengukuran panjang adalah mistar. Mistar itu kayak penggaris ya. Skala terkecil yang dimiliki oleh mistar adalah 1 mm atau sama dengan 0,1 cm. Ketelitiannya adalah 0,5. Ketelitian dari alat ini diambil dari rumus setengah dikali skala terkecil. Jadi setengah dikali 1 mm sama dengan 0,5 mm. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm. Kemudian ketelitiannya adalah 0,05 mm. Selanjutnya adalah mikrometer skrup, memiliki skala terkecil 0,01 mm. Ketelitiannya adalah 0,05 mm. Di sini ada gambar contoh pengukuran menggunakan jangka sorong. Ya, jangka sorong itu bisa dilihat dari skala utama dan skala noniusnya. Yang pertama ditentukan dulu skala utamanya. Skala utama adalah angka terakhir sebelum nolnya skala nonius. Jadi di sini ada 6,1. Jadi 6,1. Kemudian di sini skala noniusnya adalah garis yang berhimpit antara skala nonius dengan skala utama. Di sini skala utama dan skala noniusnya garis yang berhimpit adalah garis ke 1, 2, 3, 4. Ke 4. Jadi skala noniusnya adalah 4 dikali 0,01 sama dengan 0,04. Dijumlahkan dengan skala utama 0,04 hasilnya adalah 6,14. Untuk penulisannya seperti ini, 6,14 plus minus, tadi kan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ketelitiannya adalah 0,05 mm. Jadi seperti ini penulisan dari hasil pengukuran besaran fisika menggunakan alat pengukur yaitu jangka sorong. Angka penting. Angka penting itu mempunyai 4 aturan. Yang pertama adalah semua angka bukan nol termasuk angka penting. Jadi semua angka pokoknya bukan angka nol itu termasuk angka penting. Contohnya 3,254. Ini semuanya adalah angka penting. Terdiri dari 4 angka penting. Yang kedua,
Aturan yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh 30,5. Ini terdiri dari 3 angka penting ya. Aturan yang ketiga adalah angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Jadi contohnya 0,000002 ini angka pentingnya hanya satu angka, 2. yaitu angka 2 saja. Aturan yang keempat adalah pada angka desimal, angka 0 sesudah koma termasuk angka penting. Contohnya 0,30. Ini angka 0 di belakang koma ini termasuk angka penting ya pada angka desimal. Jadi di sini ada 2 angka penting. Angka penting sendiri memiliki operasi hitung. Di antaranya adalah ada pembulatan, ada perkalian, penjumlahan, pembagian, kemudian ada juga pengurangan angka penting. Dan semua operasi angka penting itu ada aturannya sendiri-sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.